biasanya kalau dapat guru yang ganteng kayak gini tuh siswa di belakang itu gimana tegal sedikit gitu ya. Ya, jadi peran guru itu menentukan. Jadi satu, guru dia harus punya personal branding yang bagus. Dia harus good looking. Penampilan itu penting untuk menjadi daya tarik siswa, apalagi anak SMA. Nah, itu gimana? Nah, satu Lain itu. lagi kan metodenya dengan begini, jalan-jalan. Ya, personal branding, good looking. Lalu guru sejarah juga harus cerdas, dia harus banyak baca dan bisa mengajarkan kepada anak. Dia tahu teknik blocking, ngajak jalan-jalan, bermain games. Nilai-nilai sejarah mereka ngaruh nggak? Kalau saya levelnya bukan melihat bukan dari berapa nilai kuantitatif yang diperoleh anak setelah belajar, tapi sejauh mana minat mereka, perhatian mereka terhadap pelajaran sejarah dan juga kepada gurunya. Lalu apa dampak manfaat yang bisa mereka peroleh setelah belajar sejarah. Jadi saya lebih melihat bagaimana kemampuan anak-anak dalam belajar sejarah secara kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi sama saya Lili Sirja. Di sini saya sudah bersama dengan seorang guru sejarah yang muda, ganteng. Sudah. Oh sudah. Ya. Nah, pastinya menarik ya buat generasi muda zaman sekarang. Kenapa sih ya? Sebagai generasi milenial ya, generasi milenial tapi tertarik sama bidang sejarah. Sejarah yang istilahnya mengupas masa lalu ya, namanya sejarah. Kok nggak yang kekinian aja gitu bidangnya? Kenapa ya? Iya. Biasa kita tanya aja ya. Jadi kenapa saya memilih sejarah? Itu tidak lepas dari pengaruh keluarga. Keluarga saya sangat demokratis, sangat egaliter. Dari kecil saya biasa hidup dengan buku. Ayah ibu saya orang berpendidikan, ibu saya guru, ayah saya seorang dosen, sehingga saya bukan dari tarbiyah pendidikan. Tapi memang karena saya kecil hidup dengan buku dalam suasana yang demokratis, egaliter, secara tidak langsung bibit-bibit kecintaan, ketertarikan kepada sejarah itu muncul. Karena saya membaca buku tentang kisah hidup Napoleon, Alexander the Great, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Soekarno, Raden Ajeng Kartini, Laksamana Malahayati. Nah, situasi itu semakin memuncak, semakin mantap ketika di jenjang persekolahan. Saya bertemu dengan seorang guru sejarah yang cara mengajarnya menarik, yang enak, yang menarik, humanis, dan saya merasa sejarah itu keren banget. Nah, dari situlah SMA. Dari situ kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan program studi ke level yang lebih tinggi di perguruan tinggi dengan memilih bidang ilmu pendidikan sejarah. Saya pendidikan sejarah. Langsung S1 saya pendidikan sejarah di Universitas Negeri Jakarta, lanjut lagi S2-nya pendidikan sejarah, dan S3 saya juga pendidikan sejarah. Linear. Semakin sering belajar, bukannya kita merasa semakin pintar, tapi kita merasa semakin tidak tahu apa-apa. Karena bidang ilmu linear kan membuat pengetahuan kita semakin sempit. Ya, jadi secara hakikat orang yang kuliahnya tinggi, doktor, PhD atau profesor, apalagi bidang ilmu linear nggak boleh sombong. Karena pada hakikatnya ilmu semakin tinggi, apalagi spesifik linear, dia semakin sempit dan dia semakin tidak tahu apapun yang ada di luar dunia. Jadi prinsip kebijaksanaan dalam ilmu, dalam dunia pendidikannya harus dibangun. Sehingga bukan melahirkan arogansi kesombongan gelar itu, tapi melahirkan kearifan dan keinsafan, kerendahan. Itu di keluarga berarti Keluarga turut mendukung minat dan bakat seseorang untuk menjadi apa di masa depan. itu yang otoriter misalnya sih. Karena kan IT ini yang lebih Ya, syukur alhamdulillah orang tua saya membebaskan pilihan saya untuk mengambil program studi di perguruan tinggi berdasarkan minat bakat. Nggak pernah ada intervensi mengenai kamu harus jadi A, B, C, D, no. Dan alhamdulillah saya mendapatkan buah dari apa yang saya kerjakan dan saya jalankan. Kata kuncinya adalah apabila sesuatu itu berangkat dari minat, berangkat dari cita-cita, kesukaan, hobi, kesadaran, maka jalannya akan menjadi ringan. Karena sudah niat duluan, tapi kalau dia ada dalam kondisi keterpaksaan,
kemudian tidak memiliki minat, maka ketersiksaan yang ada dalam jalan yang dia lalui. Yang kedepannya nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Ya, Cari kerja apa dan gitu ya. dan kita berharap pendidikan kita itu dibangun berdasarkan minat dan bakat. Problematikanya adalah karakteristik orang tua cenderung tidak percaya kepada minat dan bakat anaknya, apalagi minat dan bakat itu mengarah kepada bidang-bidang yang tidak populer seperti seni, kebudayaan, termasuk sejarah di dalamnya. Ini yang menjadi problematika. Kita terbiasa mengukur kesuksesan berdasarkan ukuran-ukuran materialistik sesuai dengan tuntutan kapital, tapi tidak melihat dari filosofi, moral, karakter, value, kebudayaan. Kita minim terhadap narasi-narasi yang bersifat imajinatif dan juga kultural. Menariknya di sini kan bidang sejarah pasti teman-temannya juga guru mungkin waktu kuliah Ya. gimana tuh karakternya? Ada old school juga nggak? Memang beragam. Ada yang dia masuk sejarah karena terpleset, ada karena nggak diterima di program studi yang lain dia masuk di sejarah. Karena dianggap gampang, Karena dianggap mudah, yang penting masuk negeri, kuliah. Sebagian memang dibangun dari minat, bakat, cita-cita. Namun pada akhirnya ketika kita memutuskan untuk masuk dalam sebuah dunia, apalagi dunia akademik, ya kita harus menuntaskan. Menuntaskan itu kan ukurannya kesarjanaan yang kita peroleh tamatnya pendidikan. Nah, kita berharap para sarjana-sarjana sejarah, sarjana-sarjana pendidikan sejarah bukan hanya melalui tahapan secara administratif akademiknya, tapi benar-benar menghayati ilmunya, sehingga ketika lulus segala bentuk pikiran, ucapan, tindakan memang sesuai dengan bidang ilmu yang dia tekuni, yang dia ambil dalam jenjang perguruan tinggi. Makanya karena saya orang sejarah, tentu dalam setiap perspektif yang saya kemukakan selalu menggunakan analogi sejarah, selalu ilustrasinya berangkat dari masa lalu. Nah, itu kan berarti saya sudah menghayati bidang ilmu saya. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang menghayati bidang ilmunya, atau lebih banyak mengejar syarat administratif berupa kepemilikan ijazah. Nah, itu yang menjadi problematika pendidikan dewasa. Nah, sekarang ini mungkin yang tadi disampaikan sama Mas Mardiansa tentang algoritma. Algoritma. Nah, anak-anak sekarang kan kalau belajar pakai Google ya. Algoritma media sosial, ya. Google. Yang ditampilkan itu kan info-info yang terupdate ya. Yang terupdate dan belum tentu kredibel secara kebenaran. Kredibel. Nah, menurut Mas Mardiansa nih, gimana sih ya ngarahin anak-anak sekarang biar nggak terlalu googling banget gitu? Karena yang setahu saya, karena saya seperti anak-anak ya, guru-guru itu ngarahinnya ke Google gitu, nggak ke Ya. buku. Kalau menurut saya, kembali kepada statement saya di awal, peran keluarga dan peran sekolah itu penting. Kalau bicara keluarga kan orang tua, ya, ayah, ibu, atau orang yang ada di sekitar rumah, dan juga sekolah. Sekolah itu kan berarti guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh warga sekolah. Jadi memang yang namanya literasi itu harus dibangun dari basis sumber yang jelas. Bahwasanya perkembangan teknologi membawa kepada digitalisasi, seperti buku ada e-book kan begitu kan. Kemudian informasi tidak harus mencari dari buku, harus ke toko buku membaca berlembar-lembar, klik dari internet saja sudah dapat informasi. Memang ini tantangan. Tapi yang perlu saya kemukakan adalah ketika kita membaca buku itu berbeda dengan kita membaca internet. Nah, dan itu mungkin dirasakan, belum ada penelitian yang mendasari hal tersebut. Namun apabila kita membaca buku, maka imajinasi kita tumbuh. Tapi kalau kita membaca internet, teknologi dengan ada cahaya, layar, itu sebenarnya tidak baik secara kesehatan sebetulnya, efek radiasinya. Hal ini ditambah oleh internet. Itu semua orang bisa bebas memasukkan arus informasi, sehingga apabila kompetensi, skill berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian memilah dan memilih sumber tidak dimiliki kecakapan-kecakapan yang bersifat pemikiran kritis tadi, maka bisa menjadi bumerang bagi anak-anak kita karena mendapatkan informasi yang keliru. Sedangkan dunia digital, media sosial, internet itu nggak ada sensor. Kuat banget Kuat sekali pengaruhnya. Jadi memang saran saya adalah harus ada perubahan mindset kepada anak-anak kita, bahwasanya sesuatu tidak perlu diperoleh dengan cara instan, tapi ada proses. Masuk ke perpustakaan, pergi ke toko buku, membaca jurnal-jurnal. Bahwasanya bentuknya digital, ya, tapi hati-hati ketika membaca informasi dari internet tanpa disertai sumber yang kredibel. Masalahnya di situ. tapi kalau itu kan udah selaras sama
e-book sudah selaras. Nah, dan tantangannya juga gimana guru ketika memberikan stimulus kepada anak, ya jangan hanya bersifat fakta, tapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat prosedural. Bagaimana? Lalu pertanyaan yang bersifat critical thinking, mengapa? Ataupun studi kasus. Jadi ketika anak mencek ke dalam internet, ya dia akan sulit menemukan jawaban karena dia harus mengkonstruksi sebuah jawaban. Mas Mardiansyah nih, gimana di kalangan guru-guru nih yang bisa mempengaruhi mereka lah bahwa metode dengan Google itu tidak lebih baik dengan literasi dari buku. Ya, memang literasi digital itu perlu ditanamkan kepada bukan hanya generasi muda tapi juga kepada para pendidik ya. Bagaimana cara etika, kemudian memilah dan memilih sumber-sumber yang ada di dalam dunia digital. Satu. Yang kedua, sebetulnya yang namanya informasi pengetahuan itu bukan dalam konteks dipertentangkan, tapi bagaimana sebuah informasi itu bisa dipilah dan dipilih berdasarkan tujuan-tujuan yang baik. Walaupun dia membaca buku, tapi buku itu tidak memiliki kaidah-kaidah metodologi, penulisnya tidak memiliki latar belakang yang jelas, referensinya berantakan, substansinya juga tidak pas, maka itu akan merusak pemikiran. Tapi buku itu sudah diseleksi sedemikian rupa melalui sistem ISBN, melalui editor. Beda dengan yang namanya dunia digital, internet, nggak ada sensor, siapapun bisa mengupload. Nah, sehingga kalau siswa kita tidak memiliki cakapan digital, guru-guru kita tidak memiliki cakapan digital, mahasiswa kita, dosen kita, maka dia akan mengakses informasi yang keliru. Bagaimana solusinya yang tadi saya sampaikan? Agar pengetahuan yang bersifat akademik, yang masih konvensional dari buku, itu dia harus masuk ke dalam dunia digital. Agar algoritmanya itu bisa mengimbangi, bahkan melebihi arus informasi dalam media sosial yang kebanyakan tidak kredibel, bukan berbasis kepakaran. Nah, itu masalahnya. Jangan sampai ada gap antara pengetahuan yang bersifat konvensional dengan pengetahuan yang bertebaran di dunia digital yang itu secara kredibilitas lebih banyak yang meragukan daripada yang valid seperti itu. Jadi biar nggak terlalu konvensional ya, luar biasa. Terus gimana dong metode ngajarin anak-anak? Apa sekarang masih ngajar nggak? Saya masih ngajar, saya guru di SMA 13 Jakarta. Oh, berarti ini biasanya kalau dapat guru yang ganteng kayak gini tuh, siswa di belakang itu udah pada bisik gitu ya. Ya, jadi peran guru itu menentukan. Jadi satu, guru dia harus punya personal branding yang bagus. Dia harus good looking. Penampilan itu penting untuk menjadi daya tarik siswa, apalagi anak SMA. Nah, itu gimana? Nah, satu itu. Ini kan metodenya dengan berdiri, jalan-jalan. Ya, personal branding, good looking. Lalu guru sejarah juga harus cerdas, dia harus banyak baca dan bisa mengajarkan kepada anak. Dia tahu teknik blocking, ngajak jalan-jalan, bermain games. Nilai-nilai sejarah mereka ngaruh nggak? Kalau saya levelnya bukan dari berapa nilai kuantitatif yang diperoleh anak setelah belajar, tapi sejauh mana minat mereka, perhatian mereka terhadap pelajaran sejarah dan juga kepada gurunya. Lalu apa dampak manfaat yang bisa mereka peroleh setelah belajar sejarah. Jadi saya lebih melihat bagaimana kemampuan anak-anak dalam belajar sejarah secara kualitatif, bukan hanya secara angka. Saya dulu sangat tertarik sama sejarah. Karena dia juga enak gitu ya. Ada guru kecilnya ingat banget itu malah pas dapat nilai kok nilainya kecil gitu ya, padahal saya bisa tertarik masih tanya jawab juga bisa gitu kan, entah penilaian dari mana gitu. Nah, tolak ukurnya nih kalau untuk anak-anak sekarang gimana? Ya, sebetulnya kan metodologi penilaian ya assessment itu berkembang. Memang dulu sekian lama kita terpaku dengan penilaian konvensional, melihat kompetensi anak dari tes tertulis. Padahal minat bakat anak berbeda-beda, gaya belajar dia, kemudian karakteristik belajar dia. Misalkan begini, ada anak yang dia jago bicara. Kalau dia jago bicara, dinilainya jangan dengan tes tulis, tapi suruh bikin podcast, suruh merekam atau diskusi. Lalu ada anak yang dia kinestetik, maka jangan suruh dia bikin podcast, jangan suruh dia merekam suara dia, tapi dengan metode sosiodrama, ajak jalan-jalan. Lalu anak yang visual, ya Museum Bakti Pertiwi. Lalu yang visual jangan disuruh menulis, tapi suruh gambar, bikin poster, infografis, videografis. Nah, sebetulnya yang namanya penilaian berdiferensiasi itu sudah mulai digagas dalam kurikulum kita yang sekarang sedang berkembang, kurikulum Merdeka.
masuk di dalam bidang kurikulum kementerian Masuk, saya salah satu tim pengembangan. bisa dong itu ada intervensi di Bisa, itu sudah dijalankan, itu sudah disosialisasikan, namun memang perlu waktu agar mindset guru berubah. Bahwasanya nilai kemampuan bukan hanya dilihat secara kuantitatif, bukan hanya dari teks, tapi komprehensif. Bahkan saya dialog dengan ibu misalkan atau dengan seorang anak itu bisa jadi penilaian dalam itu tanya jawab, atau kita mengobservasi anak diskusi keseharian itu bisa jadi nilai. buat ibu-ibu bapak guru bisa jadi pertimbangan. Nah, Bisa, tapi memang kita masih harus terus konsisten, kemudian berkelanjutan untuk melatih para guru agar menguasai keterampilan mengajar, termasuk keterampilan dari sisi penilaian dan assessment. Nah, inilah peran pemerintah dalam melakukan diklat, pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas guru. Yes. ngomong-ngomong, Presiden tadi punya pahlawan nasional juga ya? Saya tidak punya kaitan dengan pahlawan nasional dari Perdana Kusuma, tapi nama saya berafiliasi dengan Bandar Udara yang ada di Jakarta. Jakarta Timur. Jadi mengingat yang tadi kita kan bahasnya Pak Harto, gimana pandangan seorang anak muda yang seorang guru sejarah juga terhadap sosok Pak Harto? Saya mengenal Pak Harto dari buku-buku sejarah. Ketika pendidikan saya lanjutan di perguruan tinggi, saya mulai mengenal Pak Harto dari buku autobiografi yang dia buat dan disusun oleh Ramadan KH. Soeharto, pikiran, ucapan, tindakan saya. Nah, itulah awal perkenalan imajinatif saya, intelektual saya dengan Pak Harto. Pak Harto itu adalah tokoh yang multidimensional. Dia memiliki banyak pencapaian, dari mulai mempertahankan kemerdekaan, bahkan ikut merebut kemerdekaan, jadi merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Dia tokoh 3 dimensi. Dia ikut dimensi merebut, dia ikut dimensi mempertahankan, dan dia ikut dimensi mengisi, karena dia menjadi presiden setelah Bung Karno. Tapi memang pada penghujung kekuasaan, Pak Harto memiliki banyak problematika yang itu memang menjadi bagian dari sisi manusiawi beliau. Beberapa pandangan-pandangan yang menyatakan Pak Harto otoriter, pelanggaran HAM, bahkan mengarah kepada skandal KKN, itu sebetulnya bagian dari sisi manusiawi beliau sebagai presiden sebagai manusia. Namun yang menarik adalah kebaikan yang dia lakukan bagi bangsa dan negara itu tidak bisa dinafikan. Dan dia tetap adalah tokoh bangsa, bapak pembangunan, mantan pemimpin kita, itu harus dihormati, sehingga pandangan kepada Pak Harto dan juga berbagai tokoh lain harus dibangun dari basis objektivitas, kejujuran, dan juga metodologi, bukan dari caci mencaci atau pandangan politik yang bersifat berat sebelah. Kan saya juga dari generasi milenial sama nih ya. Mas Madian kan kelahiran 80, saya 80. Nah, kan waktu saat Pak Harto turun itu jadi gejolak, 98 terjadi gejolak. ya gejolak yang besar sekali yang diikuti sama berbagai macam Harus universitas. demonstrasi ya. Mahasiswa dan saat itu juga saya sempat lah ikut long march aja sih. Oh, berarti pernah ke Semanggi ya, ikut-ikut. Enggak senang ya ikut Bandung. Oh, di Cuma Bandung. long march aja. Berarti letupan-letupan di daerah ikut terlibat waktu 98 ya. Ya ada itu, tapi sampai saatnya balik lagi ke rumah. Oh, iya. Waktu itu masih posisinya masih netral, bukan yang aktivis gimana gitu ya. Nah, Mas Fardiansa waktu itu gimana tuh? Udah besar belum? 98 itu kalau nggak salah saya masih SD. Saya menyaksikan di televisi bagaimana mahasiswa bergerak, terjadi kerusuhan sosial, dan juga mendengar pidato pengunduran dirinya Pak Harto. Tapi yang menarik adalah di kemudian hari setelah saya mengambil kuliah di program studi pendidikan sejarah, saya memahami Pak Harto selain dari autobiografi, dari pidato pengunduran diri. Waktu beliau membacakan pidato pengunduran dirinya, beliau tidak menggunakan kekuatan militer untuk tetapi kekuasaan. Padahal komando militer itu masih di tangan dia sebagai pimpinan tertinggi. Kalau dia mau, dia bisa meniru tragedi Tiananmen di Cina. Ketika terjadi demonstrasi, minta militer bersihkan. Pak Harto bilang itu. Yang ada adalah Pak Harto mengundurkan diri sebagai presiden dengan 2 kata kunci kalau dibaca dari pidatonya. Satu, dia menyatakan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia, minta maaf. Legowo ya. Itu sebuah kemurahan hati, kelegowoan. Dan juga Pak Harto menyatakan di akhir pidato pengunduran diri beliau,
agar NKRI tetap jaya, tetap berdiri tegak di bawah Pancasila. Itu yang menarik dari Pak Harto kunjung ke kuasa. Beliau itu mengarahkan ke Pancasila ya, walaupun selentingan sempat ada yang mendengar beliau mengkhianati Pancasila. Itu rasanya sampai bawahnya tidak mengira beliau tidak presiden. Ya, memang ada penafsiran yang mengarah ke sana. Tapi kita bisa berdebat di dalamnya pada konteks apa dan pada peristiwa apa Pak Harto dikatakan mengkhianati Pancasila. Bahwa saja ada kebijakan yang memang seolah-olah bertentangan dengan Pancasila, seolah-olah ya, misalkan Petrus. Kalau saya lebih suka ketika kita bicara metodologi sejarah, maka ada namanya jiwa zaman, Zeitgeist, menempatkan peristiwa pada zamannya. Kalau dengan ukuran sekarang, maka peristiwa Petrus berbenturan dengan HAM. Kayak gitu loh. Tapi pada konteks masa itu ketika HAM itu belum begitu menemukan euforia, maka Pak Harto memiliki pemikiran menjaga ketertiban sosial dengan melakukan pengamanan dan juga melakukan tembakan kepada para pelaku kerusuhan. Itu kan dimulai dari Jogja. Atau ketika Pak Harto melakukan proses fusi partai, penyederhanaan partai. Dalam konteks masa itu adalah menjaga stabilitas. Nah, tapi kan kalau sejarah diukur dalam konteks masa sekarang, maka penafsiran bisa menjadi beragam. Peristiwa yang pada masa itu belum berbenturan dengan HAM, di masa sekarang digunakanlah interpretasi HAM. Lalu peristiwa yang pada masa itu menjaga stabilitas politik, di masa sekarang dikaitkan dengan isu demokrasi. Jadi memang kita harus melihat sejarah berdasarkan konteks jiwa zamannya. Dan saya memiliki keyakinan siapapun itu pemimpinnya, tidak ada seorang tokoh yang mau mengkhianati dan merusak bangsanya. Hanya perbedaan metode dalam menyelenggarakan negara, dalam melakukan kebijakan, dan juga persepsi kita penafsiran-penafsiran itu kemudian hari. Nah, terkait Kepres nih, anak-anak muda kayaknya belum tahu deh Kepres nomor 2 Ya, ini bicaranya sebagai seorang anak muda deh. jadi Kepres nomor 2 tahun 2022 itu berbicara mengenai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Anak muda harus tahu aturan, karena bangsa ini dibangun dari aturan. Harus membaca tentang produk undang-undang. Masalahnya di mana? Dalam Kepres nomor 2 tahun 2022, dia berbicara mengenai secara 21 Maret secara peristiwa. Namun dia tidak mencantumkan tokoh yang memiliki peranan paling penting di dalamnya, yaitu Pak Harto sebagai pemimpin operasi lapangan. Semua nama disebut, tapi tokoh kuncinya tidak disebut. Inilah yang kemudian menjadi sebuah dugaan terjadi desuhartoisasi. Kepres ini mengkonfirmasi adanya upaya itu. Sebab seluruh hasil kajian akademik, seluruh riset-riset sejarah itu jelas. Tokoh yang terlibat itu antara lain adalah Sri Sultan sebagai inisiator, Sri Sultan ke-9. Kemudian Pak Dirman sebagai pimpinan perang ketika itu panglimanya. Lalu Soeharto sebagai pemimpin operasi lapangan, ada Bambang Hugeng, ada Jenderal Nasution, dan juga berbagai tokoh lain. Jadi terdengar konyol kayaknya. Konyol, justru peran-peran tokoh lain seperti Bung Karno dan Bung Hatta tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada dua pemimpin besar kita itu ada dimunculkan, yang mana secara kajian akademik berdasarkan penelitian sejarah Bung Karno dan Bung Hatta ketika itu posisinya sedang ada di Menumbing. Sekarang menjadi wilayah dari Bangka Belitung, dulu Sumatera Selatan. Tidak mungkin ada upaya koordinasi, komunikasi, instruksi. Nah, itu jadi masalah. Sehingga sebetulnya pilihannya adalah jika memang Soeharto tidak dimasukkan, harus dimasukkan, atau tidak perlu menyebut tokoh sama sekali secara spesifik. Seperti Kepres Hari Bela Negara ketika memperingati pemerintahan darurat Republik Indonesia, Safruddin Prawira Negara. Nah, karena itu memang harus dilakukan langkah-langkah lanjutan, harus mengkaji ulang Kepres nomor 2 tahun 2022 secara akademik, karena implikasinya ke dalam pendidikan sejarah, Mbak. Jangan sampai Kepres itu menjadi sumber primer arsip, ketika dikaji itu menghilangkan peran satu tokoh, berarti ada kebohongan, ada manipulasi. Perlu sapaan di guru-guru sejarah nih, sekolah-sekolah, ya perlu realisasi Kepres nomor 2 tahun 2000. Walaupun Kepres itu sebetulnya hanya salah satu sumber saja, masih ada buku teks, masih ada buku referensi. Namun kita ironis, ketika Kepres yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa bernegara sebagai sebuah produk hukum,
jurus sangat tidak akademik, malah bertentangan dengan fakta dan data yang ada. Itu yang dipersoalkan. Kayaknya menarik juga ya kalau kita bikin safari bersejarah ya. Ya, termasuk melakukan upaya-upaya politik dan konstitusional agar Kepres nomor 2 tahun 2022 bisa dilakukan uji materi di Mahkamah Agung, dan itu berjuang secara politik menghadap Pak Jokowi, menghadap Menko Polhukam, menghadap Mendagri, menghadap Mensetnek, menghadap Menkumham, agar semuanya bisa clear, termasuk melibatkan para sejarawan, para guru sejarah. Berarti kayaknya bisa jadi ide yang menarik juga Ya. nih. Kalau misalnya safari, apalagi ikonnya kan seorang guru yang ganteng ya, udah ganteng, pinter, udah dokter loh S3, itu gak main-main. Usia berapa tuh dulu dapat dokter? 30-an, 30-an. di bawah 35. Ini jadi teladan yang baik untuk anak-anak muda sekarang. Jadi pilihan banyak dan Banyak. belajar sejarah seperti Saya kuliah di sejarah, survive sampai hari ini. nah, kan jadi nggak kaku seperti pandangan yang pragmatis sekarang. Ya, itulah sekian lama Republik ini didirikan, dibangun. Bangsa kita dicekoki oleh berbagai yang bersifat materialistik, yang bersifat kapitalistik, minim dialektika filosofi, minim humanity, minim kebudayaan. Nah, kita mau menghidupkan deh agar seimbang posisi ilmu-ilmu humaniora dengan ilmu alam. Semuanya sama pentingnya, sama-sama menopang pembangunan, hanya tergantung karakteristik dan bagaimana ilmu itu digunakan. Kita perlu dokter, tapi kita juga perlu sejarawan untuk bisa menjaga agar memori politik bangsa bisa tetap berjalan pada rel, pada porsinya. Karena apabila profesi sejarawan hilang, profesi guru sejarah hilang dari Republik ini, maka siapa yang akan mewariskan memori kolektif, yang mana memori kolektif itu merupakan informasi yang membuat identitas kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa ini bisa bubar kalau tidak mengenal sejarah. Kayak kita belajar banget nih sama guru sejarah. Ya, guru sejarah, dosen sejarah, sejarawan itu merupakan garda terdepan dalam mengarus utamakan sejarah untuk memperkuat identitas dan karakter bangsa dan juga menopang pembangunan nasional. Abis ini mau dong nih dijadikan ikon guru sejarah yang keren ya. Jika itu demi kebaikan, demi Buat Republik, anak-anak. ya tentu kita harus siap. Biar safari jalan-jalan di sekolah-sekolah pasti ini pengaruh banget loh. Ya. Ketertarikan mereka. Dan saya merasa selama saya menjadi guru sejarah, saya termasuk kategori guru favorit. Nah kan. Pelajaran sejarahnya disukai oleh banyak anak-anak. Pasti pengaruh banget. Sehingga nanti ketika ditanya oleh anak, bagaimana guru sejarahnya? Keren. Bagaimana cara mengajarkannya? Menarik. Lalu suka dengan mata pelajarannya? Suka. Nah, tambah lagi 1 jam pelajaran Pak. Itu yang kita harus melihat kerangka kurikulum nanti ya. Tapi yang jelas sejarah harus menjadi pelajaran favorit. Bapak Ibu guru, jadilah guru yang menyenangkan, guru yang cerdas, guru yang berkarakter, yang mampu menjadi idola, menjadi teladan bagi anak didik kita. Pelajaran sejarah akan menjadi bermakna, akan memiliki dampak bagi anak-anak didik kita apabila anak-anak didik kita mengidolakan gurunya, suka belajar mata pelajaran sejarah. Jadi peran guru sejarah sangat penting. Penting banget. Dari sini kita pasti udah bisa menangkap sarinya lah ya, bahwa sejarah itu juga nggak bisa kita nafikan. Bagaimanapun juga kita perlu sejarah untuk perjalanan hidup bangsa ke depan. Ya kita kalau misalnya sejarah nggak dipelajari sama anak-anak muda, nggak dikuasai, bisa-bisa negara ini hilang lama. Negara ini hilang, bubar, dan generasi kita kan menjadi generasi yang amnesia sejarah. Dia tidak tahu identitasnya, berjalan tanpa arah, laksana orang gila atau orang pikun. Amnesia sama mantan pacar sih nggak apa-apa ya. Ya, tapi jangan sampai amnesia terhadap identitas bangsa. Nah, ya udah mungkin cukup sampai sini dulu ya, karena saya mau kasih kesempatan untuk makan nih sama Pak Guru sejarah dari tadi belum sempat makan kan ya. Ya, terima kasih senang bisa podcast. Iya, Oke, sama-sama. sama guru ganteng muda. Ya, ini aja saya sih sebenarnya ya. Makasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Moga-moga kalian senang dengan konten kali ini dan kita bisa berjumpa lagi dengan bahasan sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.